Halo anak-anak, kita berjumpa kembali masih bersama dengan saya, Pak SK. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat, selalu ceria dan terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran kedua. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Sebelum pembelajaran, berdoalah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Aku berasal dari Bali. Banyak orang bilang Bali sangatlah unik. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Bagaimana keunikan Bali dilihat dari keseniannya berupa karya tari? Dayu berasal dari Bali. Bali terkenal dan kaya ragam tari-tarian yang indah. Dayu sangat menyukai tari. Oleh sebab itu, Dayu rajin berlatih tari. Kali ini Dayu berlatih tari pendet. Anak-anak, setiap tarian daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lain adalah busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Anak-anak, ada dua jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contoh tari tradisional yaitu tari Serimpi Sangopati dan tari Gambyong dari Jawa Tengah. Carilah contoh tari tradisional yang ada di Indonesia. Tuliskan nama tari tradisional beserta daerah asalnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari kreasi baru? Tari kreasi baru sering disebut tari modern. Tari kreasi baru merupakan karya tari garapan baru. Contoh tari kreasi baru yaitu tari Manuk Rawe, Garuda Wisnu, dan Belibis dari Bali. Carilah contoh tari kreasi baru yang ada di Indonesia. Tuliskan nama tari kreasi baru beserta daerah asalnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. Dayu teringat dengan neneknya. Nenek Dayu tinggal di Pulau Bali. Dayu sering mengunjungi neneknya yang tinggal di Pulau Bali. Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali menggunakan kapal feri. Pulau Bali dan Pulau Jawa dihubungkan oleh sebuah selat. Selat itu bernama Selat Bali. Asal-usul terjadinya Selat Bali diceritakan dalam sebuah cerita. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Terjadinya Selat Bali. Manik Angkeran adalah putra Sidimantra, seorang Brahmana. Manik Angkeran dan ayahnya tinggal di kerajaan Doha, Bali saat Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkeran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali, Sidimantra menasihati anaknya. Namun, Manik Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun dihabiskan. Bahkan dia berani berutang kepada orang lain. Pada akhirnya, Manik dikejar-kejar penagih hutang. Sidimantra tidak tega. Hartanya sudah habis. Tapi Sidimantra tidak mau anaknya celaka. Suatu saat, Sidimantra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan pada naga Besukih di Gunung Agung. Naga Besukih adalah naga hijau besar, ekornya penuh dengan emas dan permata. Sidimantra segera bergegas untuk menemui naga Besukih di Gunung Agung. Sidimantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada naga Besukih. Sidimantra meminta sedikit harta untuk membayar utang-utang Manik Angkeran. Naga Besukih bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga Besukih mulai menggoyang-goyangkan ekornya ketika beberapa emas dan permata pun rontok. Sayangnya, harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Manik Angkeran untuk berfoya-foya.
Manik angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapat harta. Seorang memberitahunya bahwa Sidimantra memperoleh harta dari naga pesukih. Manik angkeran segera menemui naga pesukih di Gunung Agung seperti yang telah dilakukan ayahnya. Naga pesukih, sudahkah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar utang-utangku? Kata Manik angkeran kepada naga pesukih. Aku sudah memberi ayahmu Sidimantra, emas dan permata. Apakah itu masih kurang? Kata naga pesukih sedikit kesal. Aku mohon, beri aku sedikit lagi hartamu, naga pesukih yang murah hati. Mohon Manik angkeran kepada naga pesukih. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu, asal kau berjanji tidak akan berfoya-foya lagi. Kata naga pesukih. Naga pesukih akhirnya luluh. Dia mulai menggoyangkan ekornya. Manik angkeran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor naga pesukih. Dia segera memotong ekor naga pesukih dengan pedang. Namun naga pesukih berhasil menghindar. Dia segera menyemburkan api dari mulutnya, sehingga Manik angkeran terbakar menjadi abu. Sidimantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada naga pesukih untuk menghidupkan kembali Manik angkeran. Wahai naga pesukih, sudikah kau menghidupkan kembali anakku Manik angkeran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Mohon Sidimantra. Aku akan menghidupkan Manik angkeran lagi, tapi dengan satu syarat. Manik angkeran tidak boleh pulang bersamamu. Dia harus tinggal bersamaku untuk menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia menjadi orang yang baik dan berilmu. Kata naga pesukih sambil menghela napas. Baiklah naga pesukih, aku serahkan anakku kepadamu untuk dididik menjadi anak yang baik. Jawab Sidimantra. Akhirnya Manik angkeran hidup kembali. Sidimantra segera mengeluarkan tongkat dan membuat garis memisahkan dirinya dan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang garis itu dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Anak-anak, Dayu selesai berlatih tari. Dayu pulang dengan mengendarai sepeda. Mulanya, Dayu mengayuh sepeda perlahan. Kemudian, Dayu mengayuh sepeda semakin cepat. Sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda berarti Dayu melakukan gaya otot. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Pada pembelajaran lalu, kamu telah mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Masih ingatkah kamu apa saja pengaruh gaya terhadap gerakan benda? Mari ingat kembali melalui latihan berikut. Carilah gambar peristiwa gerakan benda, misalnya seorang bapak sedang mendorong mobil, motor, dan gerobak, anak sedang memantulkan bola, dan anak sedang mengayuh sepeda. Tempelkan gambar yang telah kamu peroleh pada kotak dalam tabel berikut. Berilah keterangan mengenai pengaruh gaya terhadap gerakan bendanya. Demikianlah pembelajaran kali ini anak-anak. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan, sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dadah!